Salam Ivo Vlog. Nah, iyalah gue ganti dong. Salam Ivo Vlog kan gue gitu. Oke. Halo. Nah, gitu. Lu biasa gimana nih? Halo. Halo semuanya, salam Ivo Vlog. Kali ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena kali ini akunnya Om Esa Vlog gue bajak gitu. Jadi ceritanya gue pengen ngulik-ngulik tentang dunia per-YouTubean di Indonesia, khususnya di dunia ikan. Ini bareng sama satu lagi yang nggak jelas, nggak jelas wajahnya. Ini wajahnya, oh lu pakai masker. Ini ada Nakama. Nama asli lu siapa? Gue lupa. Ken. Nama aslinya Ken, dan di sini ada Om Esa. Jadi kali ini videonya itu ceritanya gue mau mengulik-ngulik ya seberapa cuannya sih di dunia YouTube peramisan ini kan. Oke, Om Esa, hal yang pertama gue tanya, enak gak? Enak. Enak gak? Enak. Luas sih kita ngomong ya, nggak cuma ngomong duit ya. Enak gak? Enak. Hal yang enak selain uang? Iya. Apa? Gue banyak teman. Baik teman. Ya, baik teman. Terus abis itu kenapa sih memilih jalur ini? Om Esa Laja, maksudnya kenapa sih Om Esa milih bikin vlog tentang dunia ikan? Ya dari awal, tuh kasih gue dulu ya. Nokat ya? Iya. Berani nggak nokat? Nokat. Berani ya? Iya. Oke, berani Ya. nokat ya. Oke, lanjut. Ya dari awal karena gue ngelihat YouTube ikan ya, kebanyakan cuma gambar doang gitu ya, nggak ada edukasinya ya. Terus teman-teman pemula nggak tahu ikan jenis apa, nggak tahu harga ikan, makanya gue jalanin, gue mesti ngeliput itu namanya pasar ya. Gue kenalin sama orang-orang yang belum kenal ikan. Oke. Kalau yang udah kenal, ya mungkin mereka anggap gue menghancurkan katanya. Oh iya, karena lu bisa menjadi barometer patokan harga. Nah, patokan harga, ya. Iya, lu rusuh lu begitu lu emang di dunia online itu ada etika yang tidak tertulis. Kita tidak boleh menyebutkan harga. Ya, ada kan? Ada. Etika tidak tertulis ya kan. Ya. Cuman tapi lu kan ngambil sudut pandangnya biar orang tidak takut untuk beli ikan. Nah, ya itu kan? dia. Jadi ada murah jadi dikasih murah. Tujuannya biar nggak takut. Ya kan. Nah, awalnya itu apa lu langsung ke YouTube, apa dari Instagram, apa dari Facebook, atau dari Ilham? Lu dapat dari mana lah? Itu si Ilham. Ya. Si Ilhamnya dapat dari mana tuh? Awalnya sih nggak sengaja ya. Artinya gua ke pasar, gua tanya ini harga ikan berapa, terus namanya ikannya apa, terus bisa di breeding gimana, ya. Akhirnya gue beli itu. Pertama ikan gue beli ikan gapi. Kata dia beranak, bukan bertelur. Ya gue beli. Jadi setiap gue bawa pulang, gue nggak tahu cara merawatnya. Seminggu mati, gue beli lagi. Bikin video, pasti gue beli. Ya, makanya gue banyak teman di sana. Jadi karena gue sering beli. Nah, seperti itu. Berarti lu emang membuat jalur lu itu menjadi Police Price dong. Ya, kan? boleh. Jujur lah, Police Price kan lu. Police Price, ya kan? Tapi untungnya lu Police Price-nya gak di ikan predator. Ya, ikan predator, ikan pasar. Lu hati-hati lu di ikan predator, galak-galak lu orangnya lu. Nah, kalau menurut lu deh, Nakama, gue manggilnya Nakama aja karena orang mungkin nggak tahu nama asli lu kan. Menurut lu, Police Price itu boleh atau enggak? Lu gua aduin lu. Menurut lu nih, gak apa-apa, fair aja. Tadi kita deal ya, kita nggak boleh ada kartu ya kan. Police Price, menurut lu? Gimana ya? Jujur aja, gak apa-apa. Menurut gue ya, opini gue udah tua ya. Iya benar. Opini gue sih boleh sih sebenarnya. Police Price boleh. Karena gini, pada akhirnya setiap seller itu punya brandnya masing-masing, punya kualitasnya masing-masing, punya positioning masing-masing. Cara jual yang berbeda-beda. Nah, cara jual berbeda-beda. Itu yang menjadi penentu dia. Kalau misalkan memang pasarnya mungkin katakanlah segini ya, tapi dia karena punya kualitas terus pengen jual lebih mahal, ya kenapa enggak gitu kan. Karena ada beberapa ikan yang bisa dinilai dengan kualitas dan bergantung dengan harga. Itu pengaruh juga sih. Emang sih, karena gue yakin ya, sorry ya Om Esa, jujur aja banyak orang yang nggak apa-apa, lewat aja, santai.
iklan dulu bos. Iklan dulu. Banyak, gue yakin dan gue dengar juga banyak yang bilang Om Esa itu Police Price. Banyak sekali, dan gue yakin itu salah satu haters lu. Iya. Ya kan? Haters lu Police Price. Ya kan? Sering diserang nggak? Ya. Sering ya. Kalau diserang sih, menurut gue sih udah biasa lah. Udah biasa ya. Risiko lah ya, udah risiko. Sebanding lah sama cuannya lah ya. Iya. Enggak sih, kalau gue jujur aja, gue nggak ngambil cuannya ini ya. Nggak mungkin lah lu, bohong aja lu. Benar ya, kalau dihitung-hitung ini ini cuan jadi ini. Nggak apa-apa, kan Iya, bebas. Kita udah deal, kita bebas. Iya, bebas. Jujur aja, gue nggak pernah mikir ke sana. Kalau gue pikir gimana gue memperkenalkan ikan, ya, memperkenalkan ikan. Terus teman-teman ini tahu gitu loh ikannya ini apa, harganya berapa. Kayak itu kita ambil contoh arwana. Orang dengar arwana pertama udah mahal. Makanya gue ikut yang paling murah. Silver, Jardini, Golden, ya semuanya SR. Nah, jadi semuanya kebuka dengan harga dan ukuran seperti ini. Nah, kalau gue bilang gue dapat cuannya dapat dari YouTube ya. Gue berapa banyak perjalanan gue ke sono ke sini, ongkos ya, gue apalagi ya, sorry, gue jalan pakai mobil ya, masuk tol, ya, nah, seperti itu, bensin, makan, anak buah mengajak, gue ngajak anak buah, tim, ya, anak buah ya, gue nggak punya anak buah gue. Ya, ada biaya di situ ya. Ada biaya di situ. Masa nggak cengli? Kalau nggak cengli ngapain lu jalanin? Gua jujur aja, gua pengen dapat berkahnya. Karena gua liput itu laku. Nggak mungkin bos. 2021 masa nggak cuan bos. Gua cecer situ loh. 2021 kita ngomong nggak cuan, nggak mungkin bos. Gini. Gua potong lu. Ya. 1 bulan di atas 10, di bawah 10. Waduh, udah. Iya, kita nggak ngomong detail ya. Di atas 10 apa di bawah 10? Ayo. Enggak, maksud gua biar penonton juga tahu apakah pekerjaan, kita ngomong pekerjaan pekerjaan ini worth it dijalankan atau enggak, gitu loh. Jadi jangan cuma lihat wah dia pasti kaya, belum tentu juga. Belum tentu juga kan. Misalnya gua memberikan edukasi di YouTube gitu kan, apakah gua dapat enggak juga. Gua nggak dapat duit di YouTube karena viewer gua dikit gitu. Orang biar tahu kalau mau melangkah di dunia YouTube peramisan itu 10 juta up, 10 juta ke bawah. Untuk lo. Awal gua nggak pernah ya, dari 1 tahun, 1 tahun nggak pernah dapat di atas 10. Nggak pernah dapat di atas 10. Itu gua mesti bagi-bagi kaos, bagi-bagi guys, semua itu ya. Cari nama lah ya. Cari nama. Artinya itu gua nggak pernah mikir gua dapat untung nggak ya? Gua ini nggak pernah mikir sana gua. Yang penting gua kerja terus, orang mengenal gua di pasar, kenal gua. Di sana mereka tahu gua ini YouTuber ikan hias. Nah, dari sana gua bisa yakinin. Sekarang di atas 10. Lu gak usah bertele-tele bos, langsung tata durasi. Di atas 10 sekarang. Kenapa lu tanya dia dulu sih? Tar dulu, belum waktunya. Karena segmennya berbeda. Lu sebagai Police Price, kita selesai dulu nih yang Police Price. Kita selesai dulu yang Police Price. Masa pandemik. Masa pandemik di atas 10. Gua tahu masa pandemi di atas 10 juta. Karena kenapa? Karena lu pada nganggur. Semakin Anda menganggur, semakin kaya mereka. Bener gak? Akuin? Enggak itu. Akuin kalau semakin gimana? Semakin lama pandemi banyak orang gabut. Ya kan? Semakin banyak orang gabut, semakin lu berdua cuan. Akuin nggak? Oh, nggak juga sih ya. Gue ngakuin karena di dunia gue menjual akuarium, gue menjual ikan. Di saat orang gabut, orang beli akuarium, beli ikan. Gue akuin, gue dapet cuan di situ. Lo peningkatan nggak? Kita ngomong nggak usah gede-gede lah, nggak usah di atas 10, di atas 20, nggak perlu. Peningkatan nggak selama pandemi? Gimana ya? Ada yang datang tapi ada juga yang hilang. Kita ngomong 1 bulan. Kita ngomong 1 bulan bos. Kita ngomong 1 bulan. Gak usah bertele-tele, gak usah jaim. Gini. Ya kan, menghasilkan kan selama pandemi ini lu kena efek baiknya kan. Nah udah gue kena efek baiknya. Nah kalau gue sekarang kita pindah ke Nakama ya.
lu membentuk image apa sih di YouTube lu itu? Oke, kalau dari aku sendiri sih lebih ke ini ya, edukasi sih. Karena orang tahu Nakama itu apa ya? Waktu aku survei atau mungkin ngobrol-ngobrol santai, image mereka langsung edukasi atau informatif gitu. Jadi mungkin awalnya mungkin nggak sengaja, tapi mungkin karena apa ya, lebih ke action yang aku lakuin, brand image-nya itu secara nggak langsung kayak gitu. Jadi kalau gua punya pertanyaan, lu emang niat ke situ apa kecebur ke situ? Kecebur sih, ya kecebur. Kalau gua berarti gua lagi bikin postingan edukasi. Ternyata banyak yang nge-like nih. Lanjutin lagi ya. Banyak nih. Nah, lu itu kan kecebur namanya. Tapi kalau wah gua harus bikin konten yang baik nih. Gua harus bikin edukasi yang bagus. Nah, itu emang lu niat. Lu kecebur atau lu niat? Kecebur. Pasti diniatin. Iya, benar. Kecebur habis itu diniatin. Benar. Kalau di Nakama, gua banyak denger selentingannya itu haters lu itu, wah Nakama cuman copy paste doang dari Google semua segala macam. Banyak kalau ngerasain aku seperti itu? Kayak nggak ada sih. Tapi banyak lu bos yang ngomong sama gua. Iya? Iya lu bos. Waduh. Banyak bos. Kalau yang lu rasa haters lu apa? Haters lu siapa? Gue sih gimana ya? Kalau dari aku sendiri, seperti yang Bang Esa bilang ya, kalau di dunia kayak gini ya ada pro kontra mah biasa gitu. Oh ya, tapi rata-rata pedagang atau hobis yang kontra? Yang apa maksudnya? Yang kontra sama lu? Haters kontra. Pedagang atau hobis? Jujur aku nggak pernah merhatiin haters sih. Bagus. Omongan Anda sangat bijaksana sekali, saudara-saudara. Umur Anda berapa? Sangat bijak. Tapi emang gue juga dulu bermain ikan juga gue mikirin haters kan. Tapi makin kesini, aduh bodo amat lah kata gue. Tapi dengan semakin banyak haters. Oke, gini, mau nanggep ini, yang copy paste ini. Jadi soal copy paste tuh emang iya, aku akuin iya. Tapi ketika kita membaca di internet, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kadang ada artikel-artikel entah Indonesia atau Inggris ya, itu yang sulit dibaca gitu. Kalau bahasa Jawanya iki opus sih gitu kan. Nah, beda struktur kalimat. Struktur kalimat. Nah, tugas aku di sini menyampaikan dengan cara yang lebih ringan. Misalkan ini contoh kata-kata yang paling gampang ya, merawat jadi ngerawat. Itu mungkin kata-kata yang simpel tapi orang ngerasa lebih kata-kata sehari-hari aja gitu. Mungkin gitu sih. Oke, berarti lu itu mencoba memberikan edukasi yang lebih ringan, lebih mudah dicerna gitu lah ya. Karena gue juga beberapa kali nelfon lu untuk gue lagi punya ide kan, sering kan? Iya benar. Gue punya ide, gimana caranya ide gue ini bisa kalian terima di postingan-postingan yang Nakama. Iya benar. Karena gue tuh orangnya itu gue pribadi, gue pengen sharing. Nah, gue lihat aja mana nih yang followernya gede nih, kata gue Nakama nih salah satunya yang selalu ngasih gratis. Kampus lu, gue bilang lu gratis lu kayak tuh. Nah, lu pada bayar kan, gue kasih gratis sama dia. Nah, jadi emang image itu yang lu bentuk? Iya itu. Image gratisnya juga enggak? Gratis ini, gratis Big Mac lah ya, Big Mac. Bisnis kan, lu jadikan itu. Iya bisnis. Nah, kalau kalian berdua, apakah media sosial ini, entah YouTube, entah Instagram, ya kan, kalian menjadikan pegangan hidup atau enggak? Misal sekarang enggak. Berarti sekarang ada kerjaan lain? Iya. Jadi ini cuman sampingan? Disebut sampingan, iya. Sampingan cuman gede duitnya? Ya, iyalah kalau nggak gede nggak mungkin lu jalanin. Gue juga gitu bos, kalau nggak gede nggak mungkin gue jalanin. Kita pakai logika aja, ya kan? Nah kalau lu seperti kebanyakan pemuda lain ya, masih mengeksplor. Itu susah bijak lu depan dulu. Jijik gue katanya. Jadi menurut lu persaingan di dunia, kita ngomong bisnis, ya. Menurut kalian berdua, apakah persaingannya masih cukup empuk atau sudah keras nih persaingan ini? Persaingan apa nih? Persaingan kita nggak bisa memungkiri lah, ya kan, kita nggak bisa tutup mata. Kita dari tadi juga ngomongnya berapa viewer, selalu kayak gitu. Dari tadi kita depan bos, kita ngomong viewer, kan kita real. Jadi gue sebelum bikin video sama Om Esa, kita ngobrol dulu kan. Kalau kita bikin video ini berapa viewer, ya kan? Karena gue nggak mau apa yang gue bikin bareng sama Om Esa nggak bisa diterima gitu kan. Makanya itu gue bilang, karena ini otomatis persaingan viewer kan.
Bisa kita bilang lah, nggak bisa enggak dong. Ya, aku mau jawab nih. Ya. Oh, ini bukan soal persaingan viewers sih, tapi di dunia ikan ini semakin ramai orang itu, otomatis industri atau dunia ini makin Besar. berkembang, makin maju gitu. Dan kalau ngomongin soal viewer, ini bukan sekedar soal viewer aja sih, tapi ini kita soal memberikan dampak yang positif lah. Gitu sih. Anda tuh terlalu bertele-tele, terlalu beretorika. Gue gak suka yang kayak gitu. Calon-calon politikus. Iya. Kalau biasa gimana lihat sudut pandang? Bahasanya enak sih dia tuh, nggak jauh beda. Cuma kalau gue sih benar-benar ya kenapa gue kemarin tuh bikin komunitas YouTuber ikan hias, ya. Kok gue gak diajak? Lu belum ada kali ya. Lu bikin tahun berapa lu? Lu belum ngeliat gua kali ya gitu. Karena gua beberapa teman ya sering berselisih paham, sering Argumen lah ya. beradu argumen ya dengan mungkin analis mereka tentang ikan perawatan. Nah itu gua satuin. Nah seperti itu. Dan gue nyatuin itu, gue kasih masukan, berbagi lah, sharing sama teman-teman. Dan gue bukan ngerasa itu saingan gue. Tapi susah gitu, karena ada beberapa orang yang pikirannya ini cuan. Oh gitu. Iyalah. Makanya gue jujur aja gue bikin komunitas niatnya seperti itu, jangan menyatukan. Jadi nggak ada persaingan. Kalau persaingan itu kan penonton banyak, kita publik ya. Pikir anggota lu. Hah? Tapi lu nggak pikir pola pikir yang lu ajak nongkrong? Ya itu terserah mereka. Gue sih itu jadi gue mau ngasih gue juga mau masukan ke teman-teman yang nonton, dan gue mau mendapat masukan buat diri gue sendiri, karena gue bingung antara gue mau melangkah ke dunia YouTube atau enggak gitu loh. Karena dunia YouTube itu gue mulai tahun berapa ya? Ingat gak lu? Waduh, 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Lama banget sih kayaknya. 2015 itu gue udah bikin video podcast lah, ibaratnya ngobrol-ngobrol sama tukang ikan, ngobrol-ngobrol sama pecinta ikan. Gue bikin, tapi kok gue ngeliat di tahun itu ya anjing gak ada yang nonton, gue udah bikin capek-capek kata gue. Terus sekarang gue bikin sesederhana itu, ya mungkin karena internet juga ya. Ya internet zaman dulu kan memang lebih murah sekarang kan, udah kayak dulu kan. Terus ke depannya apa yang kalian berdua harapin gitu, maksudnya lu pengen dengan YouTube itu lu menjadikan mata pencarian, atau dengan YouTube mau menjaga sarana edukasi? Kita ngomong jangan berretorika bos, kita ngomong langsung to the point aja. Gua tahun depan gue berharap YouTube bisa jadi pekerjaan gue, kayak gitu contoh. Atau gue berharap tahun depan gue dengan YouTube gue bisa mengedukasi banyak orang. Fair aja jujur, karena kita nggak bisa pungkirin lah, semua butuh uang. Ya semua butuh uang bos, nggak ada orang ngomong nggak butuh uang, nggak ada bos. Iris kuping gue kalau ada yang ngomong nggak butuh uang. Nah kalau Mesa gimana? Cara pribadi gue juga memang butuh ya. Semua orang pasti butuh kan. Nah seenggaknya gue pengen view banyak. Gue beberapa teman yang kemarin hitunglah, bukannya gue bantu ya, artinya yang kolaborasi sama gue bisa lebihin dari gue view-nya. Bagus dong. Nah bagus kan. Bagus. Gue ngerasa senang juga gitu kan. Nah, tapi kenapa gue nggak bisa seperti mereka? Nah itu gue tetap berusaha gimana caranya gue bisa view gue banyak. Artinya mungkin kalau gue kan sering ke pasar. Penontonnya orang pasar pasti ngeliat pengen harga. Kalau yang lain-lain lah seperti ini gitu Nah view gue turun. Nah seperti itu. Jadi gue tetap berusaha gimana view gue bagus ya ke depannya dengan mungkin materi gue yang kurang itu. Kalau lu gimana? Sudut pandang lu ke depan, lu mau apa nih di dunia YouTube nih? Kalau harapan gue sih dunia ikan ini kalau mungkin sekarang kan masih tahap tren, misalkan tren channel lah, tren apa, belum sampai peaknya. Nah kalau harapan aku bukan hanya sekedar tren, tapi benar-benar menjadi lifestyle, emang sehari-hari gitu, benar-benar merasuk sampai sendi-sendi kehidupan. Tiap hari nonton YouTube gitu, mati aja bos hidup lu tiap hari nonton. Bukan, maksudnya lebih dunia, maksudnya dunia ikannya gitu, dunia ikannya. Karena nanti ikan itu ya dunia hobi susah sih, karena kita berbenturan sama namanya kebutuhan rumah tangga. Oh iya benar sih. Umur lu masih belum merasakan getirnya cari duit kayaknya. Tapi gue senang, gue pribadi gue senang dengan adanya banyak orang bikin YouTube, banyak orang menjadi teredukasi. Cuman tapi gue sebelnya banyak orang yang terlalu nelen mentah-mentah. Itu banyak banget nelen mentah-mentah. Mungkin Omesa banyak, Omesa
police price, ya kan? Tapi di sisi lain Om Esa menunjukkan kalau dengan dia police price, dia membuat orang menjadi tidak takut untuk main ikan. Iya. Betul kan? Benar. Bener kan? Kalau misalnya Om Esa nggak police price, orang pasti akan jadi takut. Ya tadi lu bilang kan, arwana nggak semahal itu kok, tapi emang jenisnya berbeda. Nah, tapi kan dari situ kan ada penjelasan kan. Iya. Kalau dari nakama juga lu memberikan edukasi walaupun orang bilang copy paste, yang ngomong ke gua nih ya, bilang copy paste, tapi emang info juga dari Google. Lu mau dari mana? Iya, kan bersumber dari penelitian, jurnal gitu-gitu nggak sih? Jurnal, dan gue juga baca jurnal gitu. Iya, emang masa kita mau ngarang sendiri? Ya, mungkin juga kan. Iya. Nah, jadi satu pertanyaan ya, jawabnya cepet nih. Ya kan? Waduh, ini. Nah, ini gue ada di otak nih, gue cepet nih kalau begini-begini nyerang orang gue jago bos. Ya kan? Cuman apa edukasi? Edukasi. Wih, kalau yang ini gue nggak ngerti nih pertanyaan gue dengerin dia nih soalnya. Cuman apa edukasi nih soalnya nih. Jadi lu nggak, jadi misalnya lu ibaratnya lu mengeluarkan budget untuk video lu, edukasi lu bagus, kena, tapi lu nggak dapet cuan, ikhlas nggak? Ya, bayangkan kita ke sebuah kota gitu. Nggak usah bos, ikhlas atau enggak? Pertanyaan dua itu bos, ikhlas atau enggak? Ya, ikhlas aja. Hah? Takdir ada yang ngatur. Ya, gitu bos, ikhlas aja kan? Iya, ikhlas. Cari di tempat lain. Iya benar. Enggak, cari tempat lain. Nih, oh iya ada satu hal yang gue baru baca dari lo, ya kan? Baru baca dari lo gara-gara ngasih link website lo ke gue. Oh, apa tuh? Tarif lu berapa? Sekarang kita fair. Ayo lu, kita ngomong tarif. Tarif lu berapa satu kali postingan? Waduh, tarif. Iya. Range deh, berapa sampai berapa? Cuman nggak boleh jauh, selisih 300.000. Ya, bilang 0 sampai 1 juta, nggak boleh, selisih 300.000. Nah, buat kamu yang penasaran langsung aja DM. Nggak usah bos, nggak usah. Berapa? Misalnya 700 sampai 1 juta, itu kan selisih 300.000. 1,3 ke 1,6, 300.000. Nah, berapa range lu? Mulai dari Om Esa dulu. Pertanyaannya, lu soalnya dari website bos. Di situ jelas tertulis, cuman gua nggak mau ngomong, gua mau dari lu sendiri. Berapa ya? Sebenarnya range-nya itu tergantung paketnya juga sih. Satu ke postingan aja. Sebenarnya aja, satu kali posting di feed. Di feed. Langsung aja cek websitenya deh, website. Berapa? Langsung cek websitenya ya. Berapa? Tulis berapa? Berapa sampai berapa range-nya? Selisih 300.000. Gini. XXX. Oh, udah jutaan. Jutaan, berarti jutaan ya. Aduh. Nggak mungkin 5 juta. Nggak mungkin 5 juta, tapi gua yakin jutaan, tapi nggak mungkin 5 juta kan? Nggak sampai jutaan. Kalau satu kali kan X 6 kali kan? X 6 kali. Oh, masih ratusan ribu untuk satu postingan di feed. Iya, di feed. Di atas 500.000 di bawah 1 juta, gua tahu. Kalau Om Esa, satu video kan Om Esa nggak main Instagram ya kan? Iya. Kalau satu video orang mau masuk ke videonya Om Esa, tarifnya berapa? Nggak jauh beda lah sama dia. Ini jangan kayak gitulah, lu jangan bertele-tele juga lah. Berapa nih? Berapa? Buat tergantung ininya ya. Anda sudah tua, Anda harusnya lebih bijaksana dan lebih berwibawa daripada dia masih bocah. Langsung aja fair. Ya? Iya, langsung fair. Ya, 1 juta gua. 1 juta satu kali masuk video. Dan untungnya di 2 orang ini gue selalu gratis. Makanya lu banyak-banyak nongkrong biar dapat banyak gratisan. Dengan lu mau banyak nongkrong, tapi itu harga tidak fix kan? Ya tadi gue bilang kan lu kalau nongkrong udah beda cerita kan, kayak lu udah sama gua tadi feel-nya dapet ya kan, sama nakama juga berapa kali lu, Mas gimana Mas, udah nyampe belum nyampe, karena feel-nya udah cocok dan gua saling feedback balik kayak sama nakama, gua sering memberikan lu materi kan. Sering ngasih materi ke nakama, terus nakama juga bantu promosi gua dan hasilnya oke. Nakama kemarin berhasil menjual semua Natural Earth saya. Kayak gitu, maksud gua ini sudut pandang yang dari record. Nah, jadi kemarin nakama itu bisa menjual semua produk saya dalam waktu 1 hari. Produk Natural Earth khususnya dalam waktu 1 hari. Nah, terus habis itu, kalau jujur ya Om Esa, gue jujur sama lo, gue sama Om Esa marketnya tidak ketemu. Ya, gue sama Om Esa marketnya tidak ketemu karena kenapa? Karena Om Esa itu bermain di pasar, sedangkan gue mainnya di middle high. Cuman tapi gue kenapa tetap pengen sama Om Esa, gue sekali, ayo Om bikin apa, karena gue pengen
orang yang di middle low gitu, gua bukan maksud menjelekkan ya, tapi emang ada kasta inilah di dunia manapun ya kan, di kasta middle low harus tahu kalau di dunia perikanan itu ada teknologi seperti ini. Jadi ya kalau gua sih ya nggak ada masalah sama dua temen gue ini. So jadi thank you banget. Oh iya. Ini kita udah lu sampai kita nggak bisa jawab pertanyaannya tidak berkutik. Nggak boleh edit ya Om ya. Siap. Ya nggak boleh edit ya. Deal ya, kita nggak boleh edit ya. Jadi Tapi gua ngedit dia kan? iya, ngedit muka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Ngedit muka nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Sampai orang-orang lewat juga pokoknya itu nggak boleh Nggak usah diedit, diedit. ya kan. Ya. Jadi cuman di blur muka karena gue cuma penasaran kenapa sih lu? Nunggu 100.000 subscriber. Anjir, gaya amat lu. Jujur nih, gue Gimana? cerita nih. Ya. Gua 1 tahun nggak ngeliput, tapi nggak pernah lihat wajahnya. Ya, jujur. Orang pada penasaran, suara gua gagah banget. Ya, motornya juga bilang, halo gitu kan. Ya. Agak lu bikin ngebas dikit lah. Ya. Nah, kita lihat, oh aki-aki katanya gitu orangnya. Nah, kalau ngeliat dia, Iya, aduh bocah nih kata gue. Enggak nih palanya ini tengel nih kata gue. Tapi nggak apa, gue senang. Kita berbeda umur semua. Ya. Gue dari tengah-tengah kalian berdua, ya kan. Lu masih kuliah, ya kan. Udah berkeluarga. Gue masih gini-gini aja hidup gue. Masih gini-gini aja hidup gue, ya kan. Tapi gue senang dengan mereka ini dunia ikan predator di Indonesia semakin maju. Tapi lu berdua spesialis di predator? Enggak? enggak. Kalau gua ikan Pasar ya? hias, ikan hias. Ya, ikan hias. tuh, Kalau Nakama lebih ke ikan hias juga ya? Iya, Tapi secara umum. Tapi kalian berdua sering postingnya predator. Iya, Ya, mungkin kecenderungan. kecenderungan ke predator. Karena cuan terbesar itu sekarang itu ada di dunia predator. Jadi oke, sekian obrolan kita sama Omesa sama Nakama. Mau dipecah dua? Iya, Ya mungkin nantilah, mungkin ada dipecah Ya. dua di video Nakama sama di video Omesa. Mudah-mudahan video ini tidak ada manfaatnya buat kalian, karena kita cuma buat fun, buat senang-senang. Tapi ada sedikit-sedikit edukasi yang bisa kalian terima. Jadi kalau kalian mau memilih jalan untuk mencari uang di dunia YouTube, masih terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Masih terbuka Iya. lebar. Kompetitor, ya kita akuin lah, kompetitor nggak terlalu banyak kan. Enggak. Ya kan, kompetitor kayak Jemblok gitu kan. Terus habis itu Om Giovanni, terus siapa lagi sih? Ricci. Ya, kita akuin saja. Tapi kita semua tuh teman kok. Orang Ya. tadi kita bikin gua di sini jukir balik sama Ricci gitu kan. Tapi semua masih aman ya, masih Justru empuk ya, malah masih lahan basah ya. kolaborasi sih, malah justru. Masih lahan basah sekali. Jadi tapi kalian harus punya identitas, ya kan? Punya identitas apa yang kalian mau jual. Oke, sekian sekian interview gua bareng Nakama sama Omesa. Sampai jumpa. Nggak akan mungkin ketemu gua lagi di kayak ginian nih, karena ini cuma satu video mungkin ya, karena Ya. Iya, satu video. karena nggak mungkin ada lagi ya. Ada lagi. Ya. Oke, sampai jumpa di video-videonya Omesa selanjutnya. Gimana kita? Penutupan? Jaya lah ikan ya. Oke. Harus gitu loh. Ayo. Oh iya, bisa. Oke, ya. Tadi udah. 1, 2, 3. Jayalah ikan Indonesia. hias Indonesia. Oke, dalam Eta Flow.